Pemirsa, pekan ke-7 sidang pembunuhan Nofriansyah Yosua atau Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, dan istrinya Putri Chandrawati, Baradae, mulai berani belak-belakan membongkar kelakuan buruk mantan atasannya dan sang istri di depan majelis hakim. Kali pertama yang dibuka Baradae terkait Putri melakukan penggerebekan terhadap suaminya Ferdi di rumahnya Jalan Bangka yang diduga saat itu sedang bersama selingkuhan. Putri mengajak ajudannya Brigadir J dan Brigadir Matius dalam satu mobil. Sementara Baradae diminta mengikuti dengan membawa mobil lain kira-kira setahun yang lalu kejadian ini. Nanti sudah masuk semua, tiba-tiba almarhum bilang sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua, maksudnya almarhum sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua yang ada di dalam area rumah, area kediaman Bangka. Semua nunggu di luar. Nah, jadi yang tunggu di pintu kan ada dua pintu depan sama pagar di belakang. Yang di belakang itu ada, yang di situ ada Bang Romer, Sadam, Somad, sama ART Revan. Ya, mereka berempat di belakang, baru saya yang di depan. Yang di depan ada saya, baru Alphonse security sama Farhan Malmo. Saya di depan, jalan di depan. Nah, kita nggak tahu ada kejadian apa di dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin yang mulia, baru tiba-tiba ada orang keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup, jadi dia nggak tutup dari dalam rumah, dari pagar di dalam. Aku tutup, ya saya bilang aku tutup, ada orang keluar itu. Ya aku bukain pagar dari apa? Kemudian saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia, perempuan itu nangis. Baru ini siapa kan, karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam ada Ko Elvin juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil. Saya lari ke samping, saya panggil drivernya yang bawa mobil Banjarwitan. Baru drivernya datang ke mobil, perempuan itu naik ke situ. Dampak aksi dugaan penggerebekan itu, Ferdi Sambo dan Putri pisah rumah setahun terakhir. Sang istri tinggal di Saguling, Ferdi di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Sering tinggal di mana? Lebih sering di Bangka ya. Lebih sering tinggal di Bangka. Kalau di Saguling? Di Saguling biasa hari Sabtu atau hari Minggu yang mulia. Tapi lebih kebanyakan hari Minggu yang mulia. Kalau biasanya ibadah di Saguling ya, ibadah Bangka. Kalau tinggal di Saguling, apakah saudara FS itu menginap atau tinggal sendiri? Biasanya kalau hari Minggu menginap yang mulia, sampai Seninnya. Bangka dan Saguling ini kan nggak jauh. Siapa yang mulia? Kenapa saudara FS pisah rumah begitu? Biasanya karena beliau pulang sudah tengah malam yang mulia. Jadi singgah Bangka, di swab, mandi, bersih-bersih diri, langsung istirahat yang mulia. Apa cuma karena saudara FS selalu pulang malam, kenapa nggak pulang ke Saguling? Kenapa pulangnya ke Jalan Bangka? Untuk alasan lainnya saya kurang tahu. Kan saudara kurang lebih ada sekitar 8 bulan ya, hampir 8 bulan saudara tinggal bersama saudara. Siapa? Saudara tidak tahu, tapi memang kebiasaan seperti itu. Memang kebiasaan seperti Itu itu. berdasarkan pengamatan saudara atau diceritakan oleh ajudan yang lain? Di sini yang mulia. Mengenai kebiasaan FS pisah rumah dengan saudara PT, itu saudara tahu sendiri atau juga berdasarkan cerita dari yang lain? Ketahui sendiri, karena saya bawa kan naik tiket ini. Ajudan lain juga bercerita hal sama? Iya ya, tahu semua. Tahu semua. Iya. Karena beberapa keterangan saksi kemarin membantah kalau saudara FS itu pisah rumah dengan saudara PT. Iya benar. Baradae juga membongkar perintah Ferdi Sambo agar membohongi Kapolri saat Eliezer dipanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di ruangannya pertama kali. Namun, yang kedua, Eliezer berbicara apa adanya. Pernah kamu dipanggil Kapolri? Saya pernah. Apa yang kamu sampaikan di depan Kapolri waktu itu? Jadi ada 2 kali saya sempat dipanggil Kapolri. Pada saat saya dipanggil Kapolri itu, yang pertama kali saya dipanggil Kapolri itu ada PFS di depan. Jadi masuk ruangan saya tidak tahu di dalam.
Saya pada saat sebelum saya masuk ruangan itu ada Pak FS depan nunggu. Dia peluk saya, dia bilang yang kau kuat, kau jelasin aja sesuai yang skenario itu. Siap. Jadi saya pada saat itu saya sempat menghubungi Bapak Kapolri juga. Apa skenario itu juga disampaikan ke Kapolri? Siap, betul saya sampaikan. Terus pernah nggak saya terangkan 2 kali pertemuan, kalau pertemuan pertama masih sesuai skenario Ferdi Sambo. Siap. Pertemuan kedua masih tetap dengan Tidak, skenario. sudah Menyampaikan yang sebenarnya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Begitulah kira-kira kasus ini. Ketika usai ikut menembak korban, terdakwa Ferdi Sambo lalu meletakkan pistol ke tangan kiri korban, bukan tangan kanan. Padahal semua tahu korban tidak bertangan kidal. Korban masih mengerang saat itu. masih mengerang. Hah? Tahu dari mana saudara? Ada suaranya, Hah? masih ada suaranya. Setelah saudara berhenti menembak, Saya bilang, masih ada suara. masih ada suara. Oke, setelah itu Setelah habis dia nembak ke arah atas TV pertama yang jongkok, masih jongkok. Habis dia nembak itu, dia jalan ke arah almarhum. Dia jalan ke arah almarhum, dia sempat memegangkan senjata itu ke tangan aku, dia nembak lagi. Jadi dia pegang senjata AS itu kemudian dimasukkan ke tangannya almarhum. Pegangkan ke tangan almarhum. Dia menggunakan dua-duanya menggunakan sarung tangan atau sudah Tangan sarung? kanan aja ini. Hanya tangan kanan saja Betul, diletakkan begitu. Terus Ya. tangan kirinya? Tangan kiri tidak menggunakan. Oh, dia pegangkan ke tangannya Joshua. Siap. Kemudian diletakkan. Habis itu diletakkan. Tangan sebelah mana? Tangan yang ini yang mana yang? Tangannya Joshua sebelah mana yang dikasih senjata? Kalau tidak salah tangan kiri. Tangan kiri. Apa yang dilakukan oleh dua terdakwa ini? Saudara apakah sempat Saya melihat? tidak lihat ke belakang lagi. Tidak melihat ke belakang lagi. Setelah Ferdi Sambo meletakkan senjata ke tangannya korban, terus apa lagi yang dilakukan? Habis senjata diletakkan, dia langsung berdiri, marah dia teriak gitu. Kalian tidak bisa jaga ibu. Baru habis itu dia jalan ke arah keluar, nggak tahu dia mau ke Bang Riki atau buat dia bilang, kau periksa itu HP-nya. Kau periksa itu kalau ada HP-nya. Baru dia langsung keluar ini. Pada saat itu karena saya langsung berpapasan dengan almarhum ini. Saya menghindar kan, saya ke arah kanan, ke arah dekat taman, saya menghindar biar tidak kelihatan almarhum. Baru gak lama langsung Robert masuk. Upaya penghilangan jejak pembunuhan bukan cuma dilakukan Ferdi. PC atau Putri Chandrawati juga melakukan hal sama dengan memerintahkan para ajudan membersihkan barang-barang Yosua dengan disemprot desinfektan. Tujuannya membersihkan sidik jari sang suami Ferdi Sambo. Dari FS maupun PT, ya kan, untuk membersihkan barang-barang milik korban. Siap, baik Bapak. Dapat saya jelaskan. Jadi setelah beberapa kejadian itu, pada saat itu saya lagi diperiksa di Mabes. Jadi saya tidak tahu kalau ternyata barang-barangnya almarhum ini sudah di packing, di karduskan, lalu barang-barang itu diantar ke pos ajudan yang di Duren 3 nomor 54. Saudara tahunya barang sudah di packing. Siap. Itu tahunya setelah Bapak. Sudah semenjak ketika saya sampai Saguling, kamar sudah bersih. Saya tanya ke Agus atau Kodir kalau tidak salah. Saya tanya, "Om, ini barang-barang di mana?" Karena kan barang-barangnya almarhum ini kebanyakan di Saguling. Dia bilang, "Sudah Om, sudah di packing, sudah dibawa di posko ajudan itu yang di Duren 354." Sudah di packing ya? Siap. Lalu saya lupa tepatnya hari apa itu ibu memanggil kami bertiga, saya, Bang Riki dan Om Kuat ke lantai 2. Lalu Ibu Putri ini bilang ke Lantai 2 mana? Saguling. Terus? Lalu Ibu Putri ini bilang ke saya sama Riki, "Dek, nanti kalian berdua pergi pakai mobil ke posko, ambil barang-barangnya almarhum, bawa lagi ke rumah Saguling itu, nanti naikkan lagi ke lantai 2 di ruang kerja." Saya pada saat itu belum tahu tujuannya apa. Jadi pergilah saya sama Bang Riki pada saat itu, ambil barang-barang, taruh di mobil, sampai antar ke lantai 2, sudah taruh semua. Baru ibu bilang, nanti
pakai sarung tangan ya. Jadi kita pakai sarung tangan Pak, sarung tangan karet juga. Itu sama perempuan juga. Jadi bertiga kami itu disuruh sama Ibu PC untuk membersihkan kan barang-barangnya almarhum ini di laundry, baju-bajunya, tasnya dia. Untuk baju-baju lebih banyak di laundry Bapak. Jadi diplastikan. Ada di plastik, ada yang di hanger. Nah itu kita disuruh untuk pakai disinfektan sama hand sanitizer untuk membersihkan baju-baju itu, baju-baju serta barang-barang tasnya dia, dompetnya dia, disuruh sama ibu. Kata ibu, bapak sempat memegang barang-barangnya almarhum, jadi mau hilangkan sidik jarinya Pak Efes. Oh, bapak sempat memegang. Siap, betul. Memegangnya itu kapan dan apa maksudnya itu? Saya tidak tahu Bapak. Pas pegangnya kapan saya tidak tahu karena barang-barang itu yang ketika saya Tapi sudah di-packing. Sudah di-packing Pak. Apakah saudara kepikiran yang mempacking, berarti kalau memegang, apakah kepikiran bahwa yang menyusun dan masukkan dalam kardus itu adalah saudara FS? Oh kayaknya sama ajudan dan ART juga Bapak. Sama ajudan dan RT. Ya. Itulah yang kemudian saudara dan Niki dan Kuat disuruh pakai sarung tangan. Dipakai sarung tangan sama ibu Bertiga? juga. Berempat sama ibu. Berempat? Siap. Tidak pernah ada sama sekali melibatkan ajudan yang lain ya berarti? Tidak ada. Selalu saudara Niki dan Selalu Kuat. kami bertiga. Termasuk yang di dalam rumah di Duren 3 juga tidak ada melibatkan ajudan yang lain. Tidak ada. Bapak. Selalu bertiga ini. Selalu bertiga.